السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di pagi hari ini dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Ikhwani fillah, azakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini adalah membaca kitab Al-Arba'una Hadithan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah. Dan kita sekarang akan memasuki hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini adalah bab fi annaha sababun li ziyadatil iman wa tajdidihi. Bab bahwasanya la ilaha illallah adalah penyebab ditambahnya iman dan diperbaharuinya. Jadi la ilaha illallah bisa menambah iman seseorang dan bisa memperbaharuinya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Perhatikan di sini ayyuhal ikhwah, Nabi mengatakan, Nabi memerintahkan kepada kita agar memperbaharui iman. Itu berarti iman ini dia bisa luntur. Maka apabila dia telah luntur, telah usang, maka dia butuh untuk diperbaharui. Karena dikhawatirkan apabila iman ini tetap dibiarkan dalam keadaan luntur, maka lama-kelamaan dia akan hilang. Ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan mereka bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yang membuat iman kita bertambah adalah melaksanakan semua perintah. Yang membuatnya menjadi berkurang adalah menjalankan atau melaksanakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman ini apabila tidak diperbaharui, dibiarkan terus-menerus berkurang, maka lama-kelamaan dia akan hilang. Apabila iman itu telah hilang, imma dia akan menjadi orang yang kafir atau menjadi orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala tahu manusia tidak mungkin akan tetap imannya berada di puncak dan senantiasa turun naik. Allah mensyariatkan kepada kita perbuatan-perbuatan apabila iman itu
turun dan berkurang, ada perbuatan-perbuatan yang bisa mendongkraknya dan menjadikannya meningkat kembali. Sebagaimana di dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Wahai Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Lihat ayyuhal ikhwah, sahabat-sahabat kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan mengetahui bagaimana cara memperbaharui iman mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada mereka bagaimana cara memperbaharui imannya. Nabi mengatakan, aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Karena semakin banyak mengucapkan la ilaha illallah, dan ini ayyuhal ikhwah, sangat gampang kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di saat kita sambil jalan, atau di saat kita duduk santai-santai, atau kita berada di atas motor, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah, iman kita diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kotoran-kotoran yang nempel di dinding hati kita itu akan dibersihkan oleh ucapan la ilaha illallah. Bagaimana tidak? La ilaha illallah ini merupakan kalimat yang paling dicintai oleh Allah, dan kalimat yang paling berat, dan kalimat yang paling mulia. Maka tentunya ikhwani fiddin azakumullah, kalimat yang seperti ini sifatnya sangat mampu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang nempel di dinding hati kita. Kita saja sekarang ayyuhal ikhwah, apabila kita membeli pembersih lantai, maka tentunya pembersih lantai yang kualitasnya sangat bagus ini akan dapat mampu dengan mudah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di lantai itu. Demikian juga la ilaha illallah. Tidak ada kalimat, tidak ada ucapan yang sangat mampu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita seperti ucapan la ilaha illallah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Nabi SAW mengajarkan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah ini dapat memperbaharui iman seseorang. Dan la ilaha illallah merupakan ucapan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, annal iman yazidu wa yanqus. Yang pertama, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan setiap saat dia seperti itu. Dia sudah naik, sudah turun, sudah naik, sudah turun. Seorang sahabat yang bernama Hamdalah, suatu hari dilihat dia oleh Rasulullah SAW, dilihat dia oleh Abu Bakar dalam keadaan sedih dan susah. Lalu Abu Bakar menghampirinya dan mengatakan, ada apa denganmu wahai Hamdalah? Kenapa kamu nampak sedih seperti itu? Dia mengatakan, aku ini telah menjadi orang munafik. Kenapa? Ketika aku berada di majlisnya Rasulullah SAW, kemudian ia sampaikan kepada kita tentang surga, neraka, seolah-olah surga dan neraka itu di mata kita. Naik iman kita. Namun begitu bertemu dengan anak dan istri, turun lagi iman ini, merosot lagi iman kita. Abu Bakar mengatakan, loh, saya juga demikian. Ya, kalau gitu, mari kita ngelapor kepada Rasulullah SAW.
Lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal ini. Ya Rasulullah, Hanzalah ini mengatakan begini, begini, begini. Dan apa yang dirasakan oleh Hanzalah itu juga saya rasakan. Nabi SAW mengatakan, itulah yang namanya iman. Dia sudah turun, sudah naik. Seandainya iman kalian tetap seperti ketika kalian berada di majlisku, di majlisnya Nabi SAW, iman mereka naik. Seandainya iman kalian tetap berada di puncak seperti ketika kalian berada di majlisku, maka niscaya malaikat-malaikat itu akan turun kepada kalian dan berjabat tangan dengan kalian. Kira-kira mungkin enggak malaikat itu turun dari langit kemudian berjabat tangan dengan kita? Tidak mungkin. Bagaimana dia akan turun dari langit kemudian berjabat tangan dengan kita? Maksudnya adalah sebagaimana malaikat itu tidak mungkin turun dari langit kemudian berjabat tangan dengan kalian, demikian juga iman itu berada di puncak selama-lamanya, itu tidak mungkin. Pasti ada saja yang membuatnya turun. Jadi iman manusia itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa hadhihi min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Dan ini merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan iman kalau dia berkurang maka dia menjadi kafir. Seperti orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan iman ini satu bagian. Apabila sebagiannya hilang, maka semuanya akan hilang. Oleh karena itu mereka mengkafirkan kaum muslimin. Karena mereka mengatakan apabila iman itu sebagiannya hilang, maka akan hilang semuanya. Namun ahli sunnati wal jamaah, keyakinan mereka adalah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Oleh karena itu ayolah ikhwan, jangan kita heran ketika ada seorang ustaz, ketika ada seorang ulama, dia marah atau melakukan memukuli atau melakukan sesuatu yang mungkin di mata kita kurang baik. Itu karena imannya turun. Kemudian yang kedua, al-hathu ala ta'ahudi ziyadati bisair ta'at. Hadis ini adalah menganjurkan kepada kita agar senantiasa kita memantau keadaan iman kita. Kita tahu iman kita ini hari ini turun atau naik, kita tahu itu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, seandainya setiap kali kita akan tidur, sebelumnya kita berfikir sejenak, hari ini apa saja dosa yang pernah saya lakukan, lalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kotoran-kotoran dan dosa-dosa yang nempel di hati kita. Jadi setiap muslim hendaklah setiap hari dia memantau keadaan keimanannya. Itu tanda bahwa dia beriman kalau dia senantiasa memantau keadaan keimanannya. Ikhwani fiddin azakumullah, seorang pedagang dia selalu memantau keadaan keuangannya, apakah dia berkurang ataukah dia bertambah. Demikian juga orang yang beriman, yang benar-benar beriman, dia senantiasa memantau keadaan keimanannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Hanzalah dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa ta'ahudi ziyadatihi bisair at-ta'at, dan anjuran untuk senantiasa menambah keimanan ini dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang dapat menambah keimanan kita. Dan apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang dapat mengurangi keimanan kita. Kemudian faedah yang ketiga, bayanu anna afdala ma yujaddidul iman dzikru la ilaha illallah. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa ucapan yang paling baik yang dapat menambah keimanan seseorang adalah la ilaha illallah. Ya, mudah
diucap oleh lidah, pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi dhalika dhikru ma yuqawwiha min at-tadhakur fi at-tauhid wa fadlihi wa ahmiyatihi. Dan la ilaha illallah ini pun perlu untuk senantiasa dikuatkan, karena la ilaha illallah ini juga bisa melemah. Maka la ilaha illallah ini juga perlu untuk dikuatkan. Apa yang menguatkan la ilaha illallah ini? Mempelajari tauhid. Semakin kita mempelajari tauhid, maka semakin cinta kita kepada la ilaha illallah. Semakin kita cinta kepada la ilaha illallah, maka kita akan semakin benci kepada segala bentuk kekufuran, kesyirikan, bid'ah dan dosa-dosa yang lainnya. Ya, ikhwani fi din azzakumullah. Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Mekah mengajarkan kepada penduduk Mekah, menyampaikan kepada penduduk Mekah la ilaha illallah 13 tahun. Kemudian di Madinah Nabi SAW tidak pernah meninggalkan la ilaha illallah. Bahkan sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini beberapa hari atau beberapa saat Nabi SAW akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nabi mengatakan, laknat Allah kepada orang Yahudi dan kepada orang Nasara. Kenapa? Kenapa ya ikhwan? Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara karena mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid atau tempat beribadah. Apa tujuan Nabi SAW menyampaikan hal ini kepada umatnya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir? Tujuannya adalah tidak lain agar tauhid ini murni bersih dari kotoran-kotorannya. Ya, karena manusia apabila tauhidnya kotor, maka ini adalah merupakan musibah dan malapetaka baginya di dunia dan di akhirat. Dan ini menunjukkan bahawa tidak ada sesuatu yang lebih mulia dan lebih berharga bagi seorang muslim daripada tauhid. Kemudian, jadi ikhwani fiddin azakumullah, la ilaha illallah kita ini bisa melemah. Dan untuk menguatkan la ilaha illallah, hendaklah kita senantiasa mempelajari tauhid. Ya, dan hendaklah kita memiliki buku-buku tentang tauhid. Jangan mencukupi diri dengan apa? Dengan kajian-kajian ini. Tidak cukup ayo ikhwah, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kemarin kita mengatakan ada dua fitnah yang sangat besar yang selalu menghampiri manusia. Fitnah pertama namanya apa? Fitnatus syubhat. Ya, fitnatus syubhat ini menyeret manusia kepada kekufuran, kepada bid'ah, kepada maksiat. Fitnah yang kedua namanya fitnah apa? Fitnatus syahawat. Fitnatus syahawat ini menjadikan manusia tidak memikirkan kecuali kesenangan-kesenangannya. Ya, sehingga yang ada di kepalanya hanya kesenangan terus, bagaimana dia senang. Lama kelamaan manusia itu akan menjadi seperti binatang, nasallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an setelah menyebutkan para nabi dan keturunan-keturunan mereka dan bahwasanya mereka itu adalah keturunan-keturunan yang baik, Nabi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Setelah generasi yang baik itu datang generasi berikutnya. Bagaimana keadaan generasi berikut ini? Ya, adha'us shalah. Generasi berikut ini mereka menyia-nyiakan salat. Salat disebut ayyuhal ikhwah. Tidak disebut puasa, tidak disebut zakat, tidak disebut yang lain-lainnya, tapi salat disebut. Kenapa? Karena salat merupakan ibadah yang paling baik untuk meningkatkan keimanan seseorang.
Dan salat merupakan ibadah yang paling baik untuk meningkatkan akhlak seseorang. Nah, Allah menjelaskan setelah generasi itu datang generasi berikutnya. Generasi berikutnya ini adha'us salat, mereka menyia-nyiakan salat. Ayyuhal ikhwah, apakah kita tidak termasuk generasi berikutnya ini yang menyia-nyiakan salat? Ya. Kalau kita lihat, mungkin bisa dikatakan 99,9 penduduk Indonesia, kalau solat mereka tidak mengerti, tidak faham dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Sebagian besar dari solat itu dia tidak faham. Padahal ikhwani fiddin azzakumullah, dia sedang berdialog dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Tapi yang disampaikan itu dia tidak tahu apa yang disampaikan. Coba sekarang ayyuhal ikhwah, kita mau berbicara di hadapan Pak Bupati atau Pak Gubernur, mungkin kita akan konsep dulu apa yang kita akan sampaikan. Tidak mungkin kita akan menyampaikan sesuatu kalau kita tidak faham apa yang kita sampaikan. Padahal dia itu adalah seorang gubernur. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Masa kita mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati tapi kita tidak faham artinya? Masa kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin namun kita tidak mengerti? Seandainya ada turis yang lewat di depan masjid ini kemudian dia bertanya, mana gubuk bagai nyaka, kita tidak mengerti bahasa Inggris, apa kita akan sampaikan kepadanya? Bagaimana kita akan berbicara dengannya? Ya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Lihat ayyuhal ikhwah. Kemudian Allah menjelaskan, adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat, tidak lagi memperhatikan salat. Wattaba'us syahawat. Ini merupakan akibat yang pasti akan terjadi. Menyia-nyiakan salat pasti akibatnya wattaba'us syahawat, akan mengikuti syahwat, akan mengikuti kesenangan-kesenangannya. Kenapa? Karena remnya sudah belum. Ya. Salat ini adalah ibarat rem yang menahan manusia dari syahwat-syahwatnya. Tapi kalau salatnya sudah sia-sia, salatnya tidak berkualitas, remnya akan belum. Tidak ada yang menghalanginya dari syahwatnya. Wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang namanya ghayy. Na'udzubillah. Kemudian faedah berikutnya, anna sabab ziyadat al-iman biqawli la ilaha illallah min haitsu annaha tuqawwi 'alaqatul 'abdi bi rabbih. Kenapa la ilaha illallah ini bisa menguatkan, bisa memperbaharui iman seseorang? Karena la ilaha illallah ini mempererat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, barang siapa yang ingin mempererat hubungannya dengan Allah, maka hendaklah dia memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Idza 'alima haqiqata ma'na la ilaha illallah. Namun tentunya ikhwani fillah azakumullah, la ilaha illallah ini tidak akan berguna apabila kita tidak mengetahui maknanya, mengetahui syarat-syaratnya, mengetahui rukun-rukunnya, mengetahui pembatalnya, mengetahui yang mengotorinya. Jangan-jangan la ilaha illallah kita batal, atau jangan-jangan la ilaha illallah kita sudah kotor. Bagaimana dia akan berfungsi 100% kalau dia sudah batal? Atau bagaimana dia akan berfungsi 100% kalau dia sudah tumpul? Tidak mungkin. Ya. Maka harus kita mengetahui makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatalnya, supaya dia tetap iman kita ini bagus, la ilaha illallah kita tetap bagus. Wa annaha ta'ni la ma'budu bihaqqin illallah. Dan bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadati kecuali Allah. Ikhwani fi din azakumullah, ini adalah kata-kata yang sederhana. Namun coba lihat, para ulama dari dulu sampai sekarang telah
mengarang ribuan kitab tentang makna la ilaha illallah ini. Ribuan kitab mereka telah karang dalam makna la ilaha illallah ini. Wa ta'ni infiradu bi jami' sifatir rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. La ilaha illallah itu dengan kata lain, Allah satu-satunya yang berhak memiliki sifat rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Maka kata Syekh, fa idza wa'al mu'minu hadhihi al-umur aw tadhakkaraha ba'da nisyanin wa ghaflah, apabila seorang mukmin menyadari hal ini, wa yuqaddirullaha haqqa qadrih, maka insyaallah dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya. Namun bahayanya ayuhal ikhwah, apabila la ilaha illallah ini telah luntur dan kita biarkan dia terus meluntur, maka lama kelamaan pengagungan terhadap Allah, pemuliaan terhadap Allah ini akan hilang dari hati kita, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Pengagungan, pemuliaan terhadap Allah tidak ada di dalam hatinya, sehingga segala bentuk maksiat, segala bentuk hal-hal yang dibenci oleh Allah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Sesungguhnya manusia itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Seandainya manusia itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya, mungkin mereka akan takut dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat, dan mereka senantiasa memperbaharui iman mereka. Inilah yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi ini yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu a'lam. Silakan ayo ikhwan jika ada pertanyaan. Ini pertanyaan kecil, Ustaz. Mengapa orang Yahudi itu dilaknat karena menjadikan kuburan wali-wali mereka Nabi-nabi mereka. Ya. Ini masjid, kenapa pakai masjid? Masjid itu artinya tempat sujud, tempat ibadah. Bukan masjid begini. Ya, masjid itu tempat sujud, tempat beribadah maksudnya. Meskipun tidak ada fisiknya, lalu kita beribadah di sana, itu juga namanya menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Meskipun tidak ada fisiknya seperti ini. Jadi masjid maksudnya adalah tempat ibadah. Ya, tempat sujud, namun maksudnya adalah tempat ibadah. Tempat sujud. Jadi maksudnya mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan yang bukan tempat beribadah, mereka jadikan sebagai tempat beribadah. Itu sebabnya mereka dilaknat. Kita juga kalau melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka kita kena juga dengan laknat itu. Dan kita banyak di antara kaum muslimin sudah melanggar ini, menjadikan kuburan tempat beribadah. Mereka yasinan di atas kuburan, kemudian menguburkan orang juga di dalam masjid. Ini perbuatan-perbuatannya orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ada lagi yang lainnya ya ikhwan? Saya sering berpikir gini Ustaz, jadi kalau kita sudah berbicara itu misalnya la ilaha illallah gitu, lalu setiap saat maksud saya begini, jadi kalau kita berbicara itu kita biasakan ucapan kita itu la ilaha illallah. Jadi misalnya sekarang kita berbicara apa, la ilaha illallah gitu, supaya kalau kita meninggal itu akhir ucapan kita. Apakah ini benar? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kafaratul majlis. Kafaratul majlis itu bukan hanya dibaca ketika kita bermajlis seperti ini. Ketika antum bertemu dengan teman, kemudian berbicara, kita khawatir di sana ada kata-kata yang berlebihan atau cerita yang berlebihan atau yang kurang kita sampaikan kepada seseorang, maka kita disyariatkan untuk membaca kafaratul majlis, yaitu subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di saat antum berjalan kemudian bertemu dengan kawan,
kemudian atau di atas motor, masing-masing di atas motor, kemudian kita berbicara, jangan-jangan di pembicaraan kita itu ada yang lebih, ada yang kurang atau yang tidak enak di perasaannya, maka disyariatkan bagi kita untuk mengucapkan subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma itu artinya maha suci engkau ya Allah dari segala bentuk-bentuk kekurangan. Kita mengagungkan Allah, kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanakallahumma artinya ya Allah engkau yang suci, engkau yang bersih dari segala bentuk penyekutuan. Itu yang disyariatkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita jalan misalnya, lalu kita memperbanyak la ilaha illallah, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah di mana kita disyariatkan mengucapkan la ilaha illallah. Di suatu perbuatan kita disyariatkan untuk mengucapkan subhanakallahumma, itulah yang terbaik di saat itu. Ketika kita ruku, itu ucapan yang paling bagus di saat kita ruku itu adalah subhana rabbiyal azim. Ketika kita sujud, ucapan yang paling bagus itu adalah subhana rabbiyal a'la. Ya, tidak disyariatkan kita untuk membaca Al-Quran. Padahal mana lebih bagus, membaca Al-Quran atau mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la? Al-Quran. Tapi di saat itu mengucapkan subhana rabbiyal azim, mengucapkan subhana rabbiyal a'la, itu yang pantas dan itu yang layak, gitu. Dan ketika kita bermajelis kemudian berbicara dengan teman, ucapan yang paling baik setelah itu adalah mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Yang kedua, lanjutkannya. Apakah masuk dalam akhir ucapan seorang itu la ilaha illallah ketika dia akan meninggal itu dia mengucapkan Allahu Akbar? Misalnya seperti pilot atau orang dalam pesawat kok, kalau kita lihat tayangan itu dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa masuklah dia dalam kalimat thayyibah tadi? Nah, secara umum kalimat thayyibah itu iya. Kalimat thayyibah karena dia mengucapkan Allahu Akbar. Ini adalah pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala-galanya, lebih besar daripada musibah yang dia akan hadapi. Musibah yang dia hadapi itu adalah sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkannya, sehingga dia mengatakan Allahu Akbar. Namun ucapan yang paling baik ketika dia akan meninggal dunia itu adalah la ilaha illallah. Dan seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang sangat besar ketika di akhir hayatnya itu dia melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, orang sebelum meninggal dunia diberi dia taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Sedekah itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika orang itu dicabut nyawanya di saat dia salat, ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus lagi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah. Salat kandungannya juga la ilaha illallah. Demikian juga membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala seseorang sebelum meninggal dunia, sebelum nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dia melakukan satu kebaikan, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bukan berarti hanya la ilaha illallah, ada lagi perbuatan-perbuatan yang lain seperti dia salat, nuntut ilmu, kemudian dia bersedekah, kemudian dia baca Quran, itu merupakan amalan-amalan yang sangat bagus. Ketika kita dicabut nyawa kita dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, saya pernah tanya orang tua, apakah masih sidang haji dulu? Gitu. Nah, coba tes, saya tanya dulu, apa makna la ilaha illallah? Dia jawab, la ilaha illallah. Jawab, disuruh haji doang. Bagaimana kondisi itu? Jadi ayyuhal ikhwah, seorang jagal yang akan menyembelih kambing atau akan menyembelih sapi, agar dia bisa menyembelih, pisaunya harus tajam. Tidak cukup pisaunya juga harus tajam, tangannya juga harus kuat.
Tidak cukup tangannya kuat, tapi juga dia harus tahu teorinya, bagaimana cara meletakkan pisaunya, bagaimana caranya, bahasa kita menggetas itu bagaimana. Semua harus ditahu supaya menjadi sembelihannya bagus. Sekarang kita kasih dia pisau, namun dia punya tenaga tidak punya, cara menyembelih tidak tahu. Bagaimana dia akan bisa menyembelih? Meskipun kelihatannya sangat sederhana, tapi belum tentu dia bisa. Jadi meskipun pisaunya dia tajam, membutuhkan tangan atau tenaga yang kuat. Kemudian juga membutuhkan tahu bagaimana cara, di mana meletakkan pisaunya, kemudian bagaimana arahnya, kemudian bagaimana menggerakkannya. Ikhwani fi din azakumullah. Saya pernah melihat seseorang menyembelih kambing. Lalu sebagian dagingnya itu ketika dikuliti, jatuh ke tanah. Itu diambil sama dia, tidak disiram, digosok pakai bajunya. Saya tanya dia, kenapa digosok seperti itu, kenapa nggak disiram saja, dibersihkan pakai air? Ngeruh dia nanti katanya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, mungkin orang kalau tidak tahu, dia akan bersihkan, dia akan cuci pakai air, ya. Tapi orang ini justru dibersihkan pakai bajunya, pakai sarungnya, supaya tidak meruh. Jadi maksudnya ayo ikhwah, sesuatu itu lebih-lebih lagi ucapan seperti ucapan la ilaha illallah ini, kalau kita tidak faham maknanya, kalau kita tidak tahu konsekuensinya, kalau kita tidak tahu yang mengotorinya, yang membatalkannya, jangan-jangan dia batal, jangan-jangan dia kotor, jangan-jangan dia usang, sementara kita mengira bahwa dia masih baru, masih bagus. Betapa banyaknya jamaah-jamaah kita yang mengajinya hanya untuk mendapatkan barakah saja, bukan semata-mata untuk mendapatkan ilmu, sehingga banyak perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan la ilaha illallah itu mereka kerjakan, dan mereka mengira bahwa la ilaha illallahnya masih bagus. Banyak di antara jemaah kita yang masih sampai sekarang mungkin suka nanggap pangkat. Kita tidak mengatakan nanggap pangkat itu membatalkan la ilaha illallah, tapi ini sangat mengotori la ilaha illallah. Mereka masih suka menipu, mereka tidak menepati janji. Semua ini tidak membatalkan la ilaha illallah, namun dia apa? Mengotori la ilaha illallah. Jadi di samping kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus mengetahui keutamaan ucapan yang kita ucapkan ini, harus kita ketahui. Jangan-jangan dia batal. Seperti wudu, kita belajar wudu juga kita harus mempelajari apa yang membatalkan wudu itu. Jangan-jangan wudu kita batal sementara kita mengira bahwa wudu kita masih sah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin kita cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.